Bab 179. Perlindungan. Bona membawa warrior datang ke sebuah aula besar. Warrior tercengang ketika melihat keadaan di dalam aula besar tersebut dan ekspresinya menjadi serius. Di dalam aula besar itu, terdapat banyak orang tua yang sedang duduk dan semua orang tua ini mengenakan jubah panjang Master Rune. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah warrior menemukan bahwa semua orang tua ini pada dasarnya merupakan Master Rune Langit. Warrior tidak mengenal semua orang tua ini, selain Sandi gurunya sendiri dan juga Yonar yang sebelumnya diperas oleh Bona itu, dan jelas bahwa semua orang tua ini sedang menunggunya, karena semua orang tua ini sedang menilainya saat ini. Warrior melihat ke arah Sandi dan Sandi menganggukkan kepala. Lalu, dia menatap Bona. Bona menjulurkan lidahnya dan kemudian berlari keluar dari aula besar. Melihat Bona pergi, Sandi berkata, "Bocah, kami membuat rapat sebelumnya adalah untuk berdiskusi tentang kamu. Apa yang sedang kami diskusikan? Yaitu haruskah memberikan lencana Master Rune Bumi kepadamu atau tidak? Sayangnya, selain aku gurumu, semua orang tidak beranggapan bahwa kamu berhak menjadi seorang Master Rune Bumi saat ini. Oleh karena itu, bisa menjadi Master Rune Bumi atau tidak, semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri." Ternyata untuk hal tersebut, warrior tersenyum. Awalnya dia mengira bahwa orang-orang ini berkumpul untuk membahas masalah dia bertindak pada pemuda itu sebelumnya. Jika orang-orang ini ingin menghukumnya, dia benar-benar akan kehilangan nyawa hari ini. Untungnya, orang-orang ini berkumpul bukan untuk masalah tersebut. Di saat itu juga, seorang orang tua yang berada di sebelah Sandi tiba-tiba berkata, "Bocah, apakah kamu merupakan energi hitam emas dari 5 elemen energi hitam?" Mendengar ucapannya, warrior mengangguk. "Setiap kali kamu membuat jimat semuanya merupakan tingkat atas, tanpa kecuali?" tanya orang tua tersebut. Warrior melihat ke arah Sandi dan setelah melihat Sandi mengangguk, dia tidak merahasiakannya lagi dan mengangguk. Melihat warrior mengangguk, semua orang yang ada di tempat tersebut melihat warrior dengan tatapan aneh. "Bolehkah langsung mencobanya di tempat ini?" tanya orang tua. Warrior melihat ke arah Sandi lagi. Sandi mengangguk dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Coba saja, mereka tidak memiliki niat buruk." Mendengar ucapannya, warrior tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung berjalan ke depan sebuah meja. Dia membalikkan tangan kanannya dan berbagai jenis bahan pembuatan jimat muncul di meja. Kemudian dia mengangkat pena rune. Sandi mengatakan bahwa tidak memiliki niat buruk. Warrior tentu saja mempercayainya. Dia juga telah menebak niat Sandi saat ini. Di tempat manapun, hanya orang yang berkemampuan akan dihargai dan dihormati. Masalah antara dia dan Istana Bunga, juga hanya Perserikatan Master Rune yang dapat melindunginya. Cara agar Perserikatan Master Rune bersedia menyinggung Istana Bunga untuknya, maka dia harus menampilkan bakat yang mampu menarik perhatian Perserikatan Master Rune. Dan hanya dengan dia mendapatkan perhatian serta pengakuan dari Perserikatan Master Rune, dia tidak perlu merasa takut terhadap aksi kuat Istana Bunga di acara-acara publik ke depannya. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan Sandi seorang diri saja masih belum cukup untuk membuat Istana Bunga tersebut merasa takut. Yang pertama dibuat oleh warrior adalah sebuah jimat penambah kekuatan. Dia sudah tidak asing dengan pembuatan jimat penambah kekuatan. Dalam waktu yang singkat, sebuah jimat penambah kekuatan yang memancarkan cahaya emas muncul di depan mata semua orang. Warrior baru saja berhenti menulis. Orang tua yang sebelumnya bertanya kepada warrior itu segera menggerakkan tangannya dan jimat penambah kekuatan tersebut terbang ke tangannya. Ketika melihat tingkat jimat penambah kekuatan tersebut,
mata orang tua dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata, benar-benar merupakan energi hitam emas dari 5 elemen energi hitam. Jimat penambah kekuatan ini di bawah bantuan energi hitam emas, kekuatannya tidak hanya 2 kali lipat lebih kuat dari jimat tingkat atas biasa. Berbicara sampai di sini, orang tua itu menatap warrior dan berkata, bocah, bagaimana kamu dapat melakukan ini? Ajaran yang baik dari guru. Warrior berkata dengan rendah hati. Orang tua melihat ke arah Sandy. Sandy tersenyum lebar saat ini dan terlihat sangat bangga. Di level Sandy dan mereka yang lainnya ini, terdapat persaingan dan perbandingan antara satu sama lain. Bukan saling membandingkan kemampuan dan rune sendiri, namun membandingkan murid. Warrior begitu luar biasa dan dalam hal tingkat keistimewaan, cucu perempuan dari kakak seperguruannya itu pun tidak sebaik itu. Bagaimanapun, keponakan seperguruannya itu tidak mampu menciptakan jimat tingkat atas setiap kalinya. Dan warrior berhasil melakukannya. Orang tua menggelengkan kepala, dia menatap warrior dan berkata, bolehkah mencobanya sekali lagi? Selalu merupakan jimat tingkat atas setiap kalinya benar-benar membuat orang lain sulit percaya. Warrior mengangguk dan kemudian mulai membuatnya lagi. Perlahan, semua orang tua di sekitar itu semakin mendekat ke arah warrior. Mata para orang tua tersebut terus menatap tangan warrior, ingin mengetahui bagaimana cara warrior membuat jimat. Dengan cepat, sebuah jimat kekuatan tingkat atas muncul dan tidak lama kemudian, sebuah jimat penyembuhan tingkat atas juga muncul. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, warrior membuat 8 buah jimat dan ke-8 ini semua merupakan jimat tingkat atas. Semua orang tua yang ada di tempat itu tercengang. Apakah ini sedang bercanda? Selalu merupakan jimat tingkat atas setiap kalinya, monster apakah ini sebenarnya? Dalam sejarah Master Rune, yang mampu melakukan ini dapat dihitung dengan 1 tangan dan orang-orang tersebut pada dasarnya merupakan monster tua yang berusia ratusan tahun. Namun, warrior yang ada di depan mata ini baru berusia berapa tahun saja. Belum berusia 20 tahun sudah mampu membuat jimat tingkat atas setiap kalinya. Setelah beberapa saat, orang tua menarik nafas yang dalam. Dia menatap warrior dengan tatapan yang kompleks dan berkata, bocah, aku telah mengamati teknik pembuatan jimat kamu dan teknikmu memang merupakan aliran dari Sandy si lelaki tua ini. Namun, meskipun demikian, juga tidak seharusnya merupakan jimat tingkat atas setiap kalinya. Meskipun membiarkan Sandy si lelaki tua itu yang melakukannya, dia juga tidak dapat melakukannya. Bagaimana cara kamu bisa berhasil melakukannya? Aku benar-benar sangat tidak mengerti. Graham, apa maksudmu? Saat ini, Sandy berkata dengan marah. Orang tua yang bernama Graham itu menatap Sandy dengan tenang dan berkata, Sandy, jangan katakan padaku kamu juga dapat membuat jimat tingkat atas untuk setiap kalinya. Wajah tua Sandy memerah dan dia berkata, aku memang tidak bisa, namun muridku ini bisa, bagaimana? Apakah muridmu bisa? Bukankah kamu sangat bangga ketika menerima seorang murid dari 5 elemen energi hitam sebelumnya? Maukah biarkan mereka bertanding? Graham mendengus dingin dan tidak berdebat dengan Sandy lagi. Dia menatap warrior dan berkata, bocah, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Warrior tersenyum pahit dan berkata, senior, junior juga tidak tahu tentang pertanyaan yang kamu katakan itu. Bagaimanapun, junior membuat jimat sesuai dengan metode guru. Jika terdapat trik ataupun metode lain, meskipun junior menyembunyikannya, namun guru pasti tidak akan menyembunyikannya. Jika benar-benar membutuhkan sebuah alasan, maka mungkin karena nasib junior yang terlalu baik.
Mendengar ucapannya, semua orang menggelengkan kepala. Nasib yang terlalu baik. Apakah nasibmu seluar biasa itu? Orang-orang yang hadir di tempat itu semuanya merupakan orang yang semakin tua semakin cerdik. Siapa yang tidak tahu bahwa warrior tidak mengatakan yang sebenarnya? Meskipun tahu, namun juga tidak baik untuk lanjut bertanya. Bagaimanapun, setiap Master Rune memiliki metode rahasia dan trik masing-masing. Dia tidak mengatakannya juga merupakan hal yang sangat wajar. Bocah, bakatmu memang sangat mengerikan. Generasi muda Perserikatan Master Rune mungkin tidak ada yang bisa menandingi bakatmu. Hanya saja, ingin menjadi Master Rune Bumi, perlu mampu membuat jimat sihir. Bocah, jangan katakan padaku bahwa kamu telah mampu membuat jimat sihir, bahkan juga merupakan tingkat atas. Ucap Graham. Warrior tersenyum dan tidak berbicara. Graham berkata dengan serius, "Bocah, kamu telah mampu membuat jimat sihir." Warrior mengangguk. Juga merupakan tingkat atas setiap kalinya. Saat ini, orang tua yang satu lagi bertanya. Warrior tetap menganggukkan kepalanya. Melihat kondisi itu, suara helaan nafas tiba-tiba terdengar dari tempat tersebut. Semua orang melihat warrior dengan tatapan yang kembali menjadi aneh. Tingkat kesulitan pembuatan jimat sihir tidak bisa dibandingkan dengan rune dasar. Meskipun mereka para Master Rune Langit ini sangat serius dalam pembuatan jimat sihir, juga tidak berani mengatakan bahwa dari 10 jimat sihir yang dibuat mereka, terdapat 8 jimat tingkat atas. Namun, pemuda yang belum berusia 20 tahun di depan mata ini malah bisa. Berikan lencana Master Rune Bumi tingkat pertama kepadanya. Saat ini, orang tua berambut putih yang duduk di tempat duduk utama tiba-tiba berkata. Mendengar ucapannya, banyak orang tua di tempat tersebut yang menggerakkan bibir mereka, namun tetap tidak mengatakan apa-apa. Monster seperti ini memang telah berhak menjadi Master Rune Bumi tingkat pertama. Jika masih melarangnya, maka itu sedang mencari masalah. Lalu, bagaimana dengan bagian Istana Bunga? Saat ini, Sandi tiba-tiba berkata, "Sejak kapan Perserikatan Master Rune kita perlu melihat wajah Istana Bunga untuk bertindak?" Sosok tua berambut putih mendengus dingin dan berkata, "Kedepannya, bocah ini akan dilindungi oleh Perserikatan Master Rune kita." Mendengar ucapannya, Sandi menunjukkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah warrior dan berkata, "Bocah, tidakkah kamu berterima kasih kepada paman gurumu?" Dengan adanya ucapan sebelumnya dari kakak seperguruan ini, Istana Bunga sama sekali tidak berkemungkinan untuk menyerang warrior secara terang lagi. Jangankan Istana Bunga, Partai Yuan juga harus memberi wajah kepada Perserikatan Master Rune. Warrior tidaklah bodoh, dia tentu saja mengetahui maksud dari perkataan sosok tua berambut putih itu sebelumnya. Dia segera berjalan ke depan sosok tua berambut putih dan memberi hormat serta berkata, "Paman guru yang warrior hormati." Sosok tua berambut putih sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu sangat bagus. Lebih bagus dari gadis di rumahku itu. Semua ini karena ajaran guru yang baik." Warrior masih belum selesai berbicara, kepalanya sudah diketuk oleh sosok tua berambut putih di depannya itu dan berkata, "Jangan memainkan trik itu di depanku." Mendengar ucapannya, warrior tersenyum canggung. Bersambung.